Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rani Dulandari dari PKBM Al Mustafa. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu belajar cerdas. Nah, di belajar cerdas nanti ada 3 unit. Nah, yang pertama untuk hari ini kita akan membahas unit 1. Nah, kita akan membahas peta konsepnya dulu. Peta konsepnya seperti di samping Bu Reni, ya, dan ada juga di buku modul. Next. Nah, di unit 1 kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel dan 2 variabel serta penerapan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada gambar ikan atau tongkol ya di situ. Nah, bisa dibaca sendiri di modul. Untuk memperolehkan persamaan linear, bagaimana kita akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk dijadikan variabel atau ya dijadikan variabel. Nah, sudah dibaca? Ya, next. Nah, bagaimana bentuk persamaan linear satu variabel? Lihatlah beberapa contoh di bawah ini. Nah, itu ada 4 contoh, yaitu y 2x ditambah 5 sama dengan 0. Yang kedua, x ditambah y sama dengan 5. Yang ketiga, 10 min 2p sama dengan min 12. Dan yang keempat, y sama dengan 3x min 5 dari 4. Nah, contoh tadi manakah yang menurut Anda merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, di modul itu variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dengan jelas variabel tersebut juga berubah. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C sampai dengan Z. Jadi terlihat dengan jelas dari contoh sebelumnya bahwa yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah persamaan 1 dengan persamaan 3 dengan variabel X dan variabel Y. Nah, sedangkan menurut Anda kira-kira persamaan 2 dan persamaan 4 termasuk kelompok yang mana? Ya, dengan jelas kita mengatakan bahwa kedua persamaan termasuk persamaan linear dengan 2 variabel karena memiliki dua huruf. Nah, sekarang dalam pikiran Anda kemungkinan akan timbul pertanyaan, apa perbedaan antara persamaan dan ketidaksamaan? Next. Nah, sekarang kita simak dari definisi terlebih dahulu. Persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan sama dengan atau bersama dengan. Nah, sedangkan ketidaksamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Itulah definisi secara umum, cara mudah dalam membedakan keduanya. Nah, selanjutnya bisa dibaca di buku modul. Untuk ekspresi matematika yang memuat simbol kesamaan disebut dengan persamaan, sedangkan persamaan dengan yang memuat satu variabel berpangkat 1 atau pada setiap suku-sukunya disebut persamaan linear, yaitu
Jadi persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah persamaan linear yang memiliki satu jenis variabel. Nah, bisa dilihat di buku modul ada contoh 1. Tulislah kalimat ini dengan bahasa matematika. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Dengan menggunakan variabel X sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Misalkan pengganti bilangan tersebut adalah X, berarti bahasa matematikanya adalah 3X min 5 sama dengan 10. Nah, untuk tugas silahkan coba kerjakan kegiatan 1 di rumah, halaman 8 buku modul 1 unit 1. Berdasarkan contoh dan tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear satu variabel dinyatakan sebagai AX plus B sama dengan C, di mana A, B, C konstanta dan A tidak sama dengan 0. Dari sebuah persamaan dapat diubah ke bentuk persamaan lainnya yang berekuivalen dengan cara kedua ruas persamaan ditambah dan dikurangi, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, yang selanjutnya bisa dibaca dan dipahami di buku modul next. Nah, di sini ada contoh 2. Selesaikan persamaan berikut. X plus 5 sama dengan 10. Penyelesaiannya adalah X plus 5 sama dengan 10. X plus 5, jadi di kedua ruasnya di kanan sama di kiri dikurangi 5, sama-sama dikurangi 5. Nah, X sama dengan 5, jadi hasilnya X itu sama dengan 5. Nah, bisa dipelajari juga di buku modul lagi. Nah, contoh yang selanjutnya nomor 3 ya, langsung kita loncati nomor 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 buka kurung 5 min X tutup kurung sama dengan 4 buka kurung 2X min 5 tutup kurung. Penyelesaiannya bisa dilihat di buku modul next. Nah, untuk tugasnya silahkan dicoba mengerjakan kegiatan 2 di rumah, halaman 10 buku modul 1 unit 1. Nah, di permasalahan kedua ini ada bawang putih sama bawang merah. Nah, harga 3 kilo bawang merah dan 2 kilo bawang putih adalah 65.000 rupiah. Harga 1 kilo bawang merah dan 3 kilo bawang putih adalah 75.000 rupiah. Nah, berapakah harga yang dibutuhkan Pak Budi jika membeli 5 kg bawang merah dan 5 kg bawang putih di toko yang sama? Jika menemukan persamaan seperti ini, dalam benak kita langsung muncul pertanyaan, sebetulnya berapa 1 kilo bawang merah dan 1 kilo bawang putih? Bisakah kita membedakan, menebak dengan acak permasalahan yang sederhana ini di hati yang mengawali munculnya konsep persamaan linear 2 variabel. Nah, kita akan membuat jadi gini, muncullah bahasa matematika dari persamaan dari permasalahan di atas dan diperoleh 2 persamaan, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 65.000 dan 1X 1X ditambah 3Y sama dengan 75.000. Kita mempunyai dua persamaan di sini. Next, dengan munculnya dua persamaan ini, maka penyelesaian dilanjutkan akan lebih mudah untuk penelaahan permasalahan-permasalahan menjadi bahasa matematika ini yang harus selalu rutin diasah dan diasah oleh Anda.
Nah, bagaimana bentuk umum persamaan linear dua variabel? Nah, di sini lihat saja contoh di bawah ini. Nah, di sini yang nomor 1 kan 2x plus 2y sama dengan 3. Yang nomor 2 p kurangi 5q sama dengan 10. Yang ketiga y sama dengan 3x ditambah dikurangi 2. Yang keempat 6y ditambah 4 sama dengan 4x. Dan nomor 5 y sama dengan 2x pangkat 2 min 5. Next, dari 5 contoh di atas, masalah yang merupakan persamaan linear dua variabel, sebelum menjawab terlihat dengan jelas contoh di atas bahwa yang merupakan persamaan linear dua variabel adalah persamaan 1, 2, 3, dan 4 dengan variabel x dan x, y, dan variabel y. Sedangkan menurut Anda, kira-kira persamaan tersebut termasuk kelompok yang mana? Padahal juga mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Ya, persamaan 5 termasuk kelompok persamaan kuadrat karena variabel x mempunyai pangkat 2 atau kuadrat. Nah, dari contoh tersebut, penjabaran serta penelaahan dari permasalahan, kita temukan konsep sederhana dari persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan linear yang memiliki dua jenis variabel dengan pangkat masing-masing variabelnya berderajat 1 atau mempunyai pangkat 1. Kita sudah memahami tentang persamaan linear dua variabel, maka hari ini kita berlanjut di sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel ini, yaitu kita mempunyai persamaan satu, yaitu A1x plus B1y sama dengan C1. Dan yang kedua A2x plus B2y sama dengan C2. Jadi kita memiliki dua ini sistemnya. Nah, pada konstanta tersebut tidak ada keduanya untuk mempunyai nilai 0. Jadi tidak boleh 0 di sini, nilai-nilai pengganti berubah x dan y-nya nggak boleh 0. Nah, pada penyelesaian sistem persamaan di atas disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi untuk dihimpunkan untuk penyelesaiannya bisa dilihat di slide. Nah, dia contoh soal nomor 3 coba dikerjakan, dan di kegiatan 3 juga sebagai latihan di rumah untuk bisa memahami sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di penghujung acara atau pelajaran hari ini, apakah sudah paham? Sekiranya sudah paham, nanti kalau belum bisa dikerjakan dulu. Nah, untuk mencoba bisa langsung lewat WA Bu Reni ya, yang ada di grup. Nah, kalau nggak bisa langsung tanya ke Bu Reni langsung, nggak apa-apa. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.